Meski posisi pemain saat build up tetap sama, Allegri mengubah aliran bola sehingga eksploitasi sisi lapangan lebih efektif. Lalu bagaimana perubahan tersebut dilakukan? Dan bagaimana perubahan tersebut menjadi nyawa serangan Juventus? Temukan semua jawabannya di video ini. Allegri masih gunakan formasi 3-5-2. Sedikit perubahan komposisi pemain dilakukan. Di belakang kini Danilo yang melengkapi trio bek tengah. Sementara di lini tengah Locatelli kembali main setelah sebelumnya tak masuk line up awal saat lawan Monza. Yang patut diingat adalah posisi Cambiaso dan Kostic karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Mazzarri tetap bermain dengan formasi 4-3-3. Hanya terdapat dua perubahan komposisi pemain yaitu Zielinski dan Jesus yang kembali masuk line up awal. Zielinski melengkapi komposisi gelandang dan Jesus berduet dengan Rahmani di pertahanan. Yang patut diingat adalah posisi Di Lorenzo dan Nathan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Napoli dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Mereka adalah kiper dan 4 bek. Hadapi hal tersebut, Juventus lakukan high block. Tampak mereka menekan lawan sejak di kotak penalti. 2 wingback pun sampai menekan 2 fullback Napoli. Situasi ini membuat Napoli agak kesulitan alirkan bola ke tengah. Maka kadang mereka lakukan umpan panjang langsung ke depan khususnya ke Osimhen. Pemposisian 4 bek di belakang pun berlanjut saat bola sudah di tengah. Di sini terlihat keempat bek masih mempertahankan posisinya serupa saat masih di pertahanan. Nah, yang berbeda adalah respon dari Juventus. Kini Allegri tidak memainkan wingbacknya untuk menekan fullback lawan. Wingback justru menjaga pemain sayap seperti Cambiaso yang mengawal Kvaratskhelia atau Kostic yang menekan Politano. Sementara untuk fullback ini ditekan gelandang seperti McKennie. Taktik ini membuat pertahanan Juventus cukup rapat. Sebab 3 bek tengah selalu ada di posisinya dan membuat di belakang Juventus selalu unggul jumlah pemain. Seperti pada cuplikan ini. 2 pemain Napoli dihadapi 3 bek Juventus di belakang tengah. Keunggulan jumlah pemain ini secara praktis membuat bek lebih mudah mengantisipasi lawan. Dalam situasi tersebut, Napoli pun mengakalinya dengan mencoba masuk ke pertahanan lawan lewat sisi lapangan. Untuk itu, pemain sayap rutin main lebih dalam sehingga membuat wingback lawan meninggalkan posisinya. Nah, ruang kosong yang muncul bisa disusupi oleh fullback yang maju. Di kanan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Di Lorenzo. Saat Politano 1 lawan 1 dengan Kostic, ia selalu menyusup ke sisi pertahanan lawan. Sayangnya hal serupa tak mampu dilakukan Nathan di kiri. Timing dan keputusannya tidak sebaik Di Lorenzo sehingga ia tak mampu menerobos pertahanan lawan. Ini membuat serangan Napoli pincang dan potensi terbaik Kvaratskhelia pun tak muncul sebab ia minim dukungan di kiri. Chesney dilibatkan dalam build up di belakang. Meski keterlibatannya minim, tapi itu membuat 1 bek tengah bisa berposisi lebih maju. Tampak Gatti ada di sisi kanan dan berposisi lebih depan. Hadapi hal tersebut, Napoli lakukan high block. Mereka tampak menekan lawan sejak dari pertahanan. Tekanan tersebut pun kadang membuat Juventus lakukan umpan panjang ke depan. Vlahovic menjadi target dari umpan-umpan ini. Tapi Juventus punya variasi kedua untuk keluar dari tekanan Napoli. Dalam cara kedua, build up dilakukan dengan menempatkan semua bek tengah sejajar di belakang. Ini membuat aliran bola lebih mudah dilakukan sebab fullback Napoli tidak maju untuk menekan wingback Juventus. Maka tanpa Cambiaso leluasa tanpa tekanan karena Nathan mempertahankan posisi di belakang. Itu membuat dia bisa menerima bola dan membawa bola ke tengah lewat sisi lapangan. Meskipun begitu, cara kedua pun sebenarnya jarang dilakukan. Sebab Allegri lebih ingin 2 wingback menerima bola saat sudah di pertahanan lawan bukan di pertahanan sendiri. Maka dalam variasi kedua ini wingback tetap main lebih dalam tapi kadang ia tak dilibatkan dalam build up di pertahanan.
Build up justru dominan dilakukan dari tengah dengan melibatkan gelandang dan penyerang, sementara wingback dibiarkan untuk terus maju ke depan. Nah, baru saat sudah di depan ia akan menerima bola dan bahayakan pertahanan lawan. Prinsip yang sama pun berlaku saat bola sudah di tengah. 3 bek tengah tetap di belakang dan membiarkan 2 wingback maju. Ini membuat eksploitasi sisi lapangan bisa dilakukan Juventus sebab Mazzarri tetap memainkan 4 bek di belakang, sehingga terdapat ruang yang cukup lebar di sisi lapangan yang bisa dieksploitasi wingback. Maka tak heran switch play banyak dilakukan Juventus. Bola banyak dialihkan dari satu sisi ke sisi lain. Itu dilakukan untuk memaksimalkan ruang yang cukup lebar di sisi lapangan. Wingback pun bisa menerima bola dengan cukup leluasa. Proses awal gol Juventus berawal dari lemparan ke dalam. Sebab Gatti bisa ada di dalam kotak penalti karena lemparan ke dalam. Lemparan jauh ini membuat mayoritas pemain Napoli merapatkan diri ke dalam kotak penalti. Terlihat ada 8 pemain di dalam kotak penalti. Lalu saat lemparan sudah dilakukan, pemain Napoli masih di dalam kotak penalti sehingga ada pemain di luar kotak penalti tanpa penjagaan. Maka ketika bola diterima Cambiaso, pemain Napoli yang hendak mempressingnya terlalu jauh, sehingga crossing tetap bisa dilakukan ke Gatti di dalam kotak penalti. Gol tunggal Juventus pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.